Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin Razak dari Teknik Sistem Tenaga Angkatan 2018. Baik, di sini saya akan memperkenalkan AutoCAD dan AutoCAD LT. Baik, di sini bab ini membantu memudahkan Anda menggunakan AutoCAD yang membuat teknik gambar dan cara memulai. Meskipun tidak jarang merasa terlalu whelmed saat pertama kali Anda melihat AutoCAD, yakinlah bahwa Anda tidak perlu melakukannya. Pelajari sistem kontrol yang Anda lihat di lingkungan default agar efisien. Penggunaan program. Setelah pengantar singkat program, saya membawa Anda melalui latihan untuk ditunjukkan betapa mudahnya menggunakan AutoCAD. Latihan ini ditindaklanjuti dengan beberapa konsep utama yang harus Anda pahami saat menggunakan AutoCAD, termasuk bagaimana cara menggunakan berbeda dari kebanyakan aplikasi komputer lainnya. Dan saat Anda memulai dengan AutoCAD, perhatikan kutipan ini dari The Hitchhiker, Panduan ke Galaksi. Meluncurkan AutoCAD, hal pertama yang perlu Anda lakukan untuk memulai menggunakan AutoCAD adalah meluncurkan AutoCAD program. Dan jika perlu memaksimalkan tampilan layarnya, AutoCAD memiliki begitu banyak alat dan palet sehingga Anda hampir selalu ingin menggunakan dalam layar penuh mode. Berikut untuk langkah-langkah. Langkah pertama, luncurkan AutoCAD. Seperti yang ditunjukkan dalam pendahuluan, saya sendiri berasumsi bahwa Anda memiliki pengetahuan kerja tentang cara menggunakan versi Windows. Anda termasuk cara meluncurkan aplikasi bergantung pada versi Windows Anda dan cara pengaturannya. Di sini mungkin harus melakukan klik 2 kali icon desktop atau temukan entry yang sesuai di Start, lalu All Program. Menu atau Mulai, lalu menu semua aplikasi di layar, mulai dari kata-kata dari pilihan bervariasi tergantung pada versi AutoCAD dan Windows. Yang kedua, mulailah menggambar baru. Klik ikon mulai menggambar yang besar di pojok kiri atas layar. Lalu yang ketiga, jika sesuai yang disebut palet design fit ditampilkan, tutup dengan mengklik X di pojok kiri atas. Di sini saya berasumsi bahwa Anda belum cukup siap untuk memposting gambar Anda ke web. Jadi, Anda dapat membagikan dan berkolaborasi secara langsung dengan orang lain. Yang keempat, jika perlu perluas AutoCAD ke mode layar penuh. Klik tombol Windows di tengah di sudut kanan atas aplikasi jendela. Lalu yang kelima, jika perluas area grafik, besar area abu-abu di tengah ke ukuran layar penuh. Lalu klik tombol tengah di sudut kanan atas dekat roset kompas. Yang keenam, letakkan kursor di area grafik abu-abu, lalu tekan S tombol 2 kali untuk memastikan tidak ada perintah yang aktif. Baik, langsung menggambar di AutoCAD. Di sini AutoCAD menawarkan berbagai macam perintah untuk memodifikasi dan membuat anotasi 2 dimensi desain. Jangan merasa seolah-olah Anda perlu belajar dan menguasai semua dari 1300 atau perintah dan opsi yang ditawarkan AutoCAD untuk menjadi konseptor mahir. Perancang veteran mungkin hanya menggunakan 20 atau lebih perintah untuk menyusun yang paling dasar tugas. Latihan sederhana berikut memperkenalkan beberapa perintah yang umum digunakan untuk menetapkan ukuran area
gambar Anda serta perintah untuk membuat segmen dan lingkaran garis lurus. Anda dapat memulai perintah dengan mengklik tombolnya di menu ribbon di seberang bagian atas layar, atau dengan memasukkan nama perintah di baris perintah, yaitu adalah area entry teks abu-abu terang di bagian bawah layar yang bertuliskan tipe A, perintah. Dalam latihan ini dan lainnya dalam buku ini, entry baris perintah AutoCAD terlihat seperti ini. Anda mengetik perintah dan tanggapan yang ditampilkan dalam huruf tebal, lalu tekan enter. Setelah setiap perintah atau respon yang Anda ketik, Anda bahkan tidak perlu memindahkan kursor ke baris perintah. Saat Anda mengetik, otomatis CAD mencoba menebak perintah mana yang Anda inginkan dan menampilkan daftar kemungkinan baris perintah. Meskipun kursor berada di area menu pita, jika Anda melihat file perintah yang Anda inginkan, cukup klik di daftar. Nah, lalu dalam latihan berikut, jangan menambahkan spasi di kedua sisi koma. Dalam kebanyakan duduk audience, AutoCAD memperlakukan menekan spasi sama seperti menekan enter, yang mana membuat entry keyboard cepat dan mudah, tetapi mengajukan segalanya jika melakukan dengan cara yang salah. Selain itu, pastikan Anda menggunakan koma sebagai pemisah X, Y, dan titik sebagai pemisah desimal, dan jangan gunakan pemisah ribuan. Beberapa bagian dari dunia menggunakan koma sebagai pemisah desimal dan spasi sebagai ribuan. Pembatas. Salah satunya membingungkan AutoCAD tanpa akhir, memahami pixel dan vektor, dan menggunakan AutoCAD secara efektif. Atau bahkan sama sekali Anda perlu memahami bagaimana sebuah gambar. Lalu kita mencoba untuk mengaplikasikannya. Oke, yang pertama, set up an appropriate size for the drawing. Lalu limit reset model space limit, spacity lower corner on atau off, yaitu 0,0, lalu 60,40, lalu di Dyn mode, enter new value for Dyn mode, yaitu -3. Lalu di line first point 26,12, next point yang kedua 13,12, yang ketiga 22,24, yang ketiga 40,5,24, lalu 41,22, selanjutnya 26,12, selanjutnya 20.5667,28.
Selanjutnya 25,28, lalu enter. Lalu di line freeze point 45,12.5, lalu 42.87,14.53, lalu di selanjutnya 39.38,28.5, baris ketiga 35.3,30, lalu terakhir tekan enter. Lalu kita bikin lingkaran. Circle di sini yaitu radius 13,12 dan selanjutnya radius circle berdiameter 8. Mohon maaf. Selanjutnya di sini memahami pixel dan vektor. Untuk menggunakan AutoCAD secara efektif, Anda perlu memahami bagaimana sebuah gambar ditampilkan di layar komputer Anda dan bagaimana gambar disimpan padahal tidak sedang ditampilkan. Gambar di layar komputer terdiri dari piksel. Jika Anda melihat dekat di layar dengan kuat kaca pembesar, Anda akan melihat gambar terbentuk dari yang besar jumlah titik cahaya kecil seperti ditunjukkan pada gambar 1 sampai 4. Disebut piksel, ini tidak ada hubungannya dengan Tinkercell, kecuali itu gambar di layar dirinya memang akan dibuat piksel. Semua program yang menampilkan gambar grafis cukup aktifkan atau off tempat yang cocok untuk membangun gambar. Ini adalah gambar raster, garis lurus. Pada gambar raster hanyalah perataan titik-titik yang tepat secara kebetulan. Perbedaan utama antara program CAD dan grafik komputer program seperti Microsoft Paint terletak pada cara mereka menyimpan gambar ke disk. Saat gambar dari program tipe Paint disimpan ke disk, gambar itu akan disampaikan dengan bitmap yang hanya mencantumkan warna setiap pixel.
Apa yang disimpan ke dash adalah hanya cuplikan dari apa yang Anda lihat di layar. Semua program CAD bekerja dengan dan disimpan dalam file vektor pada dash. File vektor adalah kumpulan besar angka yang mencantumkan jenis, ukuran, dan lokasi dari setiap entitas dalam gambar. Saat program CAD menampilkan gambar Anda pada layar ini, menganalisis data vektor dan menghitung piksel mana yang akan dihidupkan atau mati, bergantung pada bagian gambar mana yang Anda lihat program CAD. Pahami bahwa lingkaran adalah kurva tertutup dengan titik pusat dan konstanta radius. Jika Anda mengubah radiusnya, program CAD akan menggambar ulang gambar di layar. Untuk menunjukkan ukuran baru, AutoCAD tidak membatasi Anda untuk bekerja dengan yang Anda lihat. Pada layar Anda dapat memasukkan sebanyak mungkin detail dalam gambar sesuai kebutuhan kamu. Oke, langsung selanjutnya kita membahas beberapa DWG yang perlu Anda ingat. Dalam banyak kasus rilis AutoCAD yang lebih lama tidak dapat membuka file DWG. Itu telah disimpan oleh rilis AutoCAD antara versi AutoCAD format file yang sesuai disimpan oleh versi yang lebih lama. Saya memiliki file sampel yang berasal dari tahun 1984 yang dibuka di AutoCAD 2017. Beberapa rilis AutoCAD sebelumnya dapat membuka file yang disimpan berikutnya versi atau 2 seperti yang ditunjukkan tabel 1. Autodesk mengubah format file DWG. Bab 1 memperkenalkan AutoCAD dan AutoCAD LT17. Setiap laga tahun lebih memulai tahun 2000, tetapi telah mendatar baru-baru ini sehingga gambar dibuat atau disimpan oleh AutoCAD 2017 dapat dibuka dengan AutoCAD 2013 dan setelahnya. Anda dapat menggunakan opsi simpan sebagai dalam rilis yang lebih baru untuk menyimpan file-file format DWG yang lebih lama. Faktanya, AutoCAD 2017 dapat menyimpan sejauh AutoCAD rilis 14 yang berasal dari milenium terakhir hingga 1997. Selain itu, Anda dapat menyimpan file sebagai format DXF berbasis teks sederhana sejak rilis 12. Format sebelumnya mungkin tidak mendukung semua fitur yang lebih baru. Oke, sekian dari saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.